Ya, pagi ini kita akan membicarakan mengenai hal ini. Sedianya kami berusaha untuk menghadirkan Abraham Lunggana, namun pagi ini kami memiliki gangguan komunikasi dengan Lulung, sehingga nanti kami akan mencoba untuk menghubungi melalui telepon untuk mengkonfirmasi mengenai pemecatannya dan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Abraham Lunggana, terutama terkait dengan pilkada yang akan dilaksanakan sebentar lagi, hanya tinggal beberapa minggu lagi. Sementara di studio kami hadirkan Ahmad Ghazali, ini Ketua DPP P3 Muktamar Jakarta yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas Ketua DPW P3 DKI Jakarta, serta analis politik senior LIPI Siti Zuro. Selamat pagi, Bu Siti. Pagi. Pak Ghazali, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Sayang sekali Pak Lulung tidak bisa hadir bersama kita. Nanti kita akan coba melalui telepon untuk mengkonfirmasi. Tapi saya mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ada Pak Lulung mengatakan bahwa belum mendapatkan surat peringatan bahkan, apalagi surat pemberhentian. Tapi sebenarnya apakah memang sudah diberikan surat ini? Saya tahu bahwa secara pribadi pun Bapak dekat dengan Pak Lulung begitu, tidak hanya dalam partai saja. Ya, pertama begini, saya ingin menjelaskan konstruksi anggaran dasar anggaran rumah tangga yang melegalisasi bahwa anggota dan pengurus itu bisa diberhentikan. Itu diatur di dalam pasal 11 anggaran dasar. Yang kedua diatur di dalam pasal 25 anggaran dasar juga. Kalau di dalam pasal 11 itu berkaitan dengan hak dan tugas keanggotaan. Terus yang kedua di pasal 25 itu tugas dan tanggung jawab pengurus harian baik di DPW, DPC dan DPP. Nah, salah satu tugas utama baik anggota maupun pengurus itu adalah patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian terhadap keputusan-keputusan partai yang sudah disahkan. Nah, dalam hal ini salah satu keputusan partai pada tanggal 4 Oktober 2016, khususnya berkaitan dengan Pilgub DKI, adalah menjatuhkan dukungannya atau pilihannya terhadap Basuki Jarot. Itu resmi di rapat pengurus harian, kemudian pada tanggal 6 Oktober itu kita undang DPW, kemudian ditambah DPW se-Indonesia, untuk menyampaikan kesepakatan ini, untuk menyampaikan hasil keputusan ini. Dan pada saat itu Haji Lulung juga hadir. Nah, tetapi pada waktu berikutnya ternyata keputusan ini tidak dipatuhi oleh DPW DKI. Malah sebaliknya mereka mendukung calon yang lain. Oke, ini disampaikan dalam rapat itu gitu ya? Ya, pada saat pertemuan DPW se-Indonesia itu Haji Lulung dengan jelas mengatakan bahwa dia menghormati keputusan partai. Artinya dalam perspektif kami sebagai partai Islam, kalau sudah menghormati berarti samikna wa atokna. Kami dengar dan kami patuhi. Bukan malah samikna wa asoina. Kami dengar tapi kami membangkang. Nah, dalam prosesnya kemudian bahwa DPW DKI itu mengambil sikap yang berbeda dengan keputusan partai. Apakah alasannya diungkapkan pada saat itu? Mengapa mengambil keputusan berbeda? Ya, pada saat itu beliau tidak mengatakan berbeda. Tapi dia mengatakan bahwa saya dan kami DPW menghormati keputusan DPP P3. Oh, jadi memang tidak ada mengatakan bahwa hanya menghormati begitu, hanya itu saja disampaikan, tapi tidak dikatakan bahwa kami akan berbeda mengambil jalannya. Oh, tidak ada mengatakan berbeda. Itu. Dia bilang kami menghormati keputusan DPP, meskipun di sana sini pasti ada ada tantangan, kira-kira begitulah bahasa ininya. Nah, berarti jelasnya bahwa Pak Lulung ini benar-benar berbeda, mengambil langkah berbeda dengan partai ini pada saat kapan? Partai mulai melihat indikasi bahwa DPW Jakarta ini tampaknya memang tidak mengikuti keputusan partai. Iya. Kita melihat setelah dia melakukan deklarasi terhadap AHY pada saat itu. Putaran pertama berarti. Putaran pertama. Nah, artinya ini jelas-jelas melanggar ADART. Karena di pasal pasal 11 dan pasal 25 itu harus menjalankan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan kemudian terhadap seluruh keputusan-keputusan partai yang sudah disahkan. Dan itulah yang menjadi dasarnya kemudian bahwa DPP mengambil sikap seperti ini. Tetapi kan ini tidak tiba-tiba, ada proses panjang
semenjak putaran pertama sampai putaran kedua. Jadi November, kemudian Desember, Januari, Februari. Oke. Jadi ada beberapa bulan. Bu Siti, Anda melihatnya ini dinamika yang biasa di partai atau bagaimana? Iya, memang untuk posisi P3 ya, dalam posisi yang betul-betul dilematis karena di internalnya ada friksi. Ada dua kepengurusan yang membuat tentunya para elitnya itu saling berhadapan di internal. Ya. Lah, ada kepengurusan Pak Jan Faridz, ada kepengurusan Mas Romi. Ya. Nah, dua kepengurusan seperti ini juga dihuni oleh SDM atau kader-kader elit-elit partai yang tinggal kita melihat saja dari luar publik ini. Siapa yang paling banyak gitu ya, dihuni oleh tokoh-tokohnya yang menentukan, yang inilah yang signifikan, apakah Pak Jan Faridz atau Mas Romi kan di situ. Nah, ternyata dalam perkembangannya memang tidak sama. Kubunya Mas Romi lebih mendukung pasangan nomor 1. Pak Jan Faridz meskipun terlambat gitu ya, agak tell me sedikit, ketinggalan kereta lalu mendeklarasikan mendukung pasangan nomor 2. Dalam perkembangannya setelah putaran pertama yang terjadi adalah di internal sendiri tidak solid. Di internal kubunya Pak Jan Faridz itu tidak solid. Lah ini yang mungkin menurut saya sudah embrionya sudah tampak ketika putaran pertama. Lalu ada penalti, ada punishment seperti itu kepada tentunya Pak Haji Lulung gitu ya. Saya melihat memang yang rugi itu partai sendiri. Kalau dalam keadaan yang friksi seperti ini, SK belum diberikan secara utuh gitu ya untuk katakan gitu keberadaan P3 dan P3 ini menyandang satu lambang ya, rumah apa itu? Rumah besar umat Islam. Rumah besar umat Islam itu tidak mudah menurut saya. Dalam posisi yang pelik seperti ini, menurut saya ada pemikiran-pemikiran jangka panjang untuk institusi partai. Jadi bahwa pilkada 2017 serentak ini kan bukan satu-satunya. Nanti masih akan ada pilkada serentak 2018. Bahkan yang besar lagi adalah pemilu nasional serentak 2019. Lah, kepentingan jangka panjang dari P3 ini yang harus dijaga sebetulnya. Saat ini memang tarikannya luar biasa Jakarta ini yang ikut mengharu biru P3. Lah, tinggal sekarang bagaimana P3 ini lalu solid kembali. Itu ya. yang penting ini urusan untuk partai. internal. Betul, itu yang penting untuk partai ya. Tapi apakah ini berarti Bu Siti, Anda merasa ini lebih ke personalnya Pak Lulung? Kita tahu bahwa Pak Lulung ini memang sering sekali berseberangan dengan Ahok khususnya. Ya, di sini adalah running nomor 2 begitu. Lebih personalkah di sini? Iya, jadi partai? Memang vis-a-vis dalam konteks hubungan eksekutif dan DPRD ya provinsi, kita melihat tidak bisa ditutupi lagi bahwa Pak Haji Lulung ini sangat vokal, sangat kritikal terhadap kepemimpinan Pak Ahok. Banyak hal yang dikritisi dan sebagainya, dan banyak hal yang dijanjikan, termasuk mau dipotong telinganya kalau keliru. Komentar gitu ya. Yang pernah dilakukan oleh Pak Lulung. Nah, saya mau tanya juga, informasinya saya dapatkan bahwa memang pernah berkomunikasi mengenai hal ini, bahwa Pak Lulung, Anda tampaknya terus berseberangan dan ini bisa berakibat pada Anda. Benar Pak Gojali pernah nyampaikan itu, tapi kita tahan dulu, kita akan bahas lebih jelasnya usai jeda. Kami akan segera kembali.